Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan fikih siasah yang berjudul Dinamika Partai Politik Modern dalam Perspektif Siasah. Dilatar belakangi oleh dikabarkan bahwa partai politik itu pernah muncul pada permulaan Islam, namun tidak pernah wujud pada zaman kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian memperoleh sebuah karakter agama dan melahirkan sekte Zaidi. Dalam kesempatan yang sama, ia mampu melahirkan sekte Nizaris dan Ismailis. Mengacu kepada konsep ini, sekali lagi umat Islam sedunia telah keliru mengurus negara dengan sistem partai. Rumusan masalahnya adalah: yang pertama, bagaimana karakteristik partai Islam di era modern. Yang kedua, bagaimana tantangan partai Islam dalam pemilu modern. Dan yang ketiga, bagaimanakah pro dan kontra antara partai politik di kalangan umat Islam pada era reformasi. Pembahasan pertama, karakteristik partai Islam era modern. Agama Islam merupakan agama yang paling mudah menerima instrumen ilmiah terkait realitas dunia. Premis ini alasan utamanya terletak pada ciri Islam yang paling menonjol, yaitu sifatnya yang hadir di mana-mana sebagai panduan moral yang benar bagi tindakan manusia. Implementasinya dinyatakan dalam syariah. Bahkan sebagian kalangan Islam melangkah lebih jauh dari itu. Mereka menekankan bahwa Islam adalah sebuah totalitas yang padu dan menawarkan solusi terhadap semua masalah kehidupan manusia. Salah satu di antaranya, pandangan itu telah mendorong lahirnya sebuah kecenderungan untuk memahami Islam dalam pengertiannya yang menyeluruh. Kecenderungan seperti ini akan dapat dikembangkan dalam konteks empirik manakala dipahami secara kontekstual. Menurut Hasan Turabi 1987, bahwa negara Islam memiliki landasan teologis yang kuat, yakni 1. Negara Islam tunduk pada doktrin tauhid yang menyisayakan religiusnya dan sebaliknya menolak sekularitas. Nomor 2, Islam bukanlah negara yang dibatasi oleh wilayah teritorial karena kesetiaan utamanya harus diberikan kepada Tuhan. Setelah itu, barulah diserahkan kepada masyarakat atau umat. Karena itu, Islam tidak memperbolehkan adanya kesetiaan terbatas, etnis, atau teritorial. Nomor 3, negara Islam bukanlah suatu kesatuan yang berdaulat, karena ia tunduk kepada norma-norma syariat yang lebih tinggi, yang mewakili kehendak Tuhan. Bahkan, oleh Abu Ala al-Maududi 1967, negara Islam diletakkan pada prinsip utamanya pada pengakuan kedaulatan Tuhan sebagai sumber segala hukum. Maka, tidak seorang pun dapat menetapkan hukum kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan selanjutnya, tantangan partai Islam dalam pemilu modern. Jika kita perhatikan dari rangkaian perkembangan partai Islam pasca reformasi, tampaknya selain pandangan bahwa meningkatnya Islamisasi atau santrinisasi di Indonesia yang tidak berkorelasi positif dengan peningkatan perolehan suara partai-partai Islam, ada fakta politik lain yang juga sedang terjadi. Meskipun hampir semua partai politik minus PDIP dan PBR waktu itu masuk ke pemerintahan, hanya Partai Demokrat yang mengalami lonjakan suara 3 kali lipat. Sebagai satu-satunya partai Islam yang mengalami lonjakan luar biasa pada pemilu 2004, dalam kampanyenya, PKS tidak memperjuangkan isu penegakan syariat Islam. Menurunnya performa dan suara partai Islam tentu tidak bisa dipisahkan dari faktor perpecahan dalam tubuh partai-partai Islam. Tokoh-tokoh itu secara tidak langsung mengembangkan feodalisme politik yang menyebabkan tersumbatnya demokrasi di tubuh partai-partai Islam itu. Kasus korupsi ini tidak hanya dialami oleh PKS, namun juga partai-partai Islam lainnya. Hampir semua partai-partai Islam mengalami masalah korupsi yang menjerat kader atau tokohnya. Tantangan lain yang menyebabkan menurunnya suara partai Islam adalah pendirian sayap-sayap Islam dalam partai-partai nasionalis seperti di PDIP, Golkar, dan Demokrat. Bahkan, saat ini banyak juga tokoh Muhammadiyah dan NU yang menjadi pimpinan teras dalam partai-partai nasionalis. Setelah konflik itu semakin memanas dan tidak bisa didamaikan, akhirnya Gus Dur didakwa oleh MPR melalui sidang istimewa tahun 2001.
pro dan kontra partai politik umat Islam. Terdapat pendidikan partai politik Islam pada era reformasi, terdapat perdebatan awal yang pro dan yang kontra di kalangan umat Islam. Misalnya Nurkoles Majid yang sering melontarkan slogan Islam Yes, Partai Islam No, secara tersirat mendukung pendirian partai-partai politik dari kalangan Islam. Ia bahkan tidak lagi memandang kemunculan partai Islam sebagai gejala fundamentalisme Islam atau formalisme Islam. Sebagaimana pandangan sebagai orang ketika munculnya PKS, korban ini terdapat setelah ia melihat bahwa partai-partai sekarang ini lebih terbuka dari partai-partai Islam masa lalu. Karena itu, ia menyimpulkan bahwa dalam memilih partai pada pemilu sudah tidak begitu relevan lagi mempertimbangkan apakah partai itu bernama Islam. Persoalan fundamental adalah bagaimana agar partai itu sesuai dengan prinsip jiwa dan semangat. Yang tidak setuju dengan pendirinya partai-partai di kalangan Islam adalah karena ada tanda-tanda untuk mendirikan negara Islam. Inilah salah satu isu yang paling ditakutkan dengan banyaknya paham yang bangkit dari kalangan Islam. Munculnya gejala fundamentalisme Islam juga ikut menjadi kekhawatiran di balik pendirinya partai-partai Islam. Karena itu, tidak sedikit tokoh partai politik Islam menegaskan bahwa partai mereka terbuka dari inklusif. Dengan demikian, bangkitnya partai-partai di kalangan umat Islam terlepas dari pro dan kontra membuktikan bahwa kekuatan Islam politik di Indonesia pada hakikatnya selalu ada pada tokoh-tokoh penting Islam. Kesimpulan, biasanya dalam sebuah negara demokrasi sekuler, partai yang menguasai mayoritas parlemen membentuk dan menguasai pemerintahan, dan partai minoritas membentuk perlawanan sebagai partai oposisi. Konsep ini sangat berlawanan dengan ketentuan Islam yang memformulasikan kekuasaan itu hanya milik Allah semata-mata, bukan milik partai dan bukan milik manusia. Kalaupun kita berpendapat bahwa sistem partai politik hari ini merupakan sesuatu yang representatif sesuai dengan perkembangan zaman. Terima kasih.